Menikahi Hot Om. Bab 244. Abi, yang sedari tadi menunggu di teras akhirnya berdiri ketika melihat Widya. Ia sama sekali tidak menghampiri mobil itu sebab kaca mobil tersebut terlalu gelap hingga tidak tahu siapa yang ada di dalam mobil. Yang, ucap Abi ketika Widya lebih dulu sampai ke depan pintu. Buru-buru perempuan itu memasukkan kunci ke dalam lubangnya. Nanti Widya jelasin, Mas. Oke. Nata sama Niko ada di mobil. Iya, Mas. Dan tanpa melihat ke arah Abi, Mahesa masuk ke dalam rumah dan merebahkan putrinya di dalam kamar yang telah ditunjukkan oleh Widya. Sedangkan wanita yang sedari tadi duduk bersama Abi tampak syok. Mulutnya menganga sebab ragu lelaki yang dilihatnya bersama Widya saat ini adalah Mahesa. Mas Mahesa. Ucapnya ragu ketika lelaki itu keluar dari rumah Widya. Ya, Intan. Sejenak Widya tertegun dengan cara Mahesa memanggil Intan. Jadi mereka sudah saling mengenal. Entah kenapa ada perasaan tidak nyaman yang menyeruak dari dalam dadanya ketika melihat mereka berdua sepertinya terlihat dekat. Ya ampun. Seru Intan antusias. Mas Mahesa kayak opa-opa Korea tahu. Kayak Changwo mode gondrong. Mahesa mengulas senyum tipisnya. Hendak kembali melangkah menuju mobil, menyusul Abi yang sudah membawa Niko dalam dekapannya menuju rumah. Nanti kita ngobrol, Intan, ucap Mahesa. Ada yang mau saya bicarakan dengan kamu. Setelah anak-anak lelap di dalam kamar, Mahesa yang terakhir kali membaringkan Nata dalam kamarnya. Keluar dari kamar tidur. Saat yang bersamaan ia lihat kemesraan yang sepertinya sengaja ditunjukkan oleh Abi dan Widya di hadapannya. Lelaki itu terlihat mengecup kening mantan istrinya tersebut. Merengkuh pinggangnya posesif seolah tidak ingin melepaskan. Mas Abi nunggunya udah lama ya? Tanya Widya lembut pada Abi. Kenapa nggak telepon? Udah, Mbak. Lumayan, loh, sambar Intan yang juga masih berdiri di sana. 1 zaman kurang lebih. Mas Abi nggak mau telepon karena mau kasih kejutan aja gitu. Tidak ingin berlama-lama melihat kemesraan yang membuat dadanya membara tersebut, Mahesa menyela. Ia bahkan sengaja tidak menyapa Abi dan seolah tidak melihat lelaki itu. Mobil saya tinggal di sini. Saya membelinya untuk anak-anak. Mulai sekarang saya yang akan antar dan jemput mereka sekolah. Tetapi, Mas, anak-anak, Intan, ayo, ucap Mahesa mengajak Intan bersamanya. Ia memotong kalimat Widya dan tidak membiarkan wanita itu meneruskan kalimatnya. Hangat sebelum maghrib. Iya, Mas. Intan yang sedikit terkejut dengan ajakan Mahesa langsung beranjak dari tempatnya. Mengikuti langkah panjang lelaki tampan tersebut. Sejenak baik Widya dan Abi terdiam melihat interaksi Mahesa dan Intan. Abi bahkan menyadari, Mahesa sengaja tidak menyapanya. Jelas tanpa mengatakan apapun, mereka berdua jelas sudah tahu apa yang tengah mereka hadapi sekarang. Abi, lelaki itu bukannya tidak ingin memberitahu Mahesa ketika pertama kali menemukan Widya dan bertemu dengan perempuan tersebut. Namun Widya membuatnya berjanji untuk tidak memberitahukan keberadaannya dan kebenaran tentang dirinya yang masih hidup. Saat itu ketika anak-anak berumur 2 tahun. Saat Widya masih bermukim di Jogja dan tinggal di sekitaran tempat tinggalnya yang ada di sana. Mereka dipertemukan dan mulai intens berinteraksi. Jangan salahkan dirinya jika pada akhirnya ia jatuh hati lebih dalam pada wanita ini. Pesona dan daya tarik perempuan itu mampu mengikatnya. Terlebih kemandirian perempuan tersebut. Walau ditemani oleh ibunya, dan sesekali ditemani oleh sang kakak, tetap hal itu tidak membuatnya bergantung. Ia akan selalu meluangkan waktu untuk bertemu dengan buah hatinya jika ada kesempatan. Ia bahkan mengerjakan apapun untuk menghidupi putra-putrinya. Dari berjualan online dan bahkan mengerjakan tugas adik tingkatnya dengan bayaran yang lumayan. Padahal,
Ibu, kakak-kakaknya sangat mampu dan bersedia untuk menanggungnya. Dan sampai sekarang, bantuan dari mereka ketika ia tidak sanggup mencukupi kebutuhan dan biaya pendidikannya, dia anggap hutang yang harus dikembalikan. Ia bahkan tidak ingin dibantu sama sekali. Mas, ada sesuatu di atas rambut Mas Mahesa. Boleh Intan bersihin? Saat ini Mahesa dan Intan sudah berada di depan teras rumah sewa Mahesa. Mahesa pun melirik ke arah Widya yang ternyata masih berada di depan teras rumahnya pula. Boleh. Yang Widya saksikan dari tempatnya adalah tangan Intan yang terangkat untuk membelai rambut Mahesa. Senyuman pun terulas di wajah keduanya. Padahal, sama sekali bukan seperti itu faktanya. Diam-diam, Widya menelan ludahnya lambat. Kembali ia bisa merasakan perasaan tidak nyaman yang hadir dalam dadanya. Masuk, Intan. Iya, Mas. Sesaat Mahesa membuka pintu rumahnya, Intan pun mengekori lelaki itu untuk masuk ke dalam rumahnya. Setelahnya, Widya dan juga Abi pun melakukan hal yang sama. Di belakang aja, Intan. Mahesa mengajak Intan untuk mengobrol di dapur yang terlihat lebih hangat dan nyaman. Di sana, pemandangan telaga dan juga pepohonan masih terlihat jelas. Hanya pegunungan saja yang sudah tidak tampak lagi sebab ditutupi oleh kabut. Sesampainya di dapur, Mahesa langsung sibuk membuat sedangkan Intan duduk di salah satu barstool. Sambil semandangi Mahesa. Betapa tampan lelaki tersebut. Pesonanya seolah tidak habis-habis jika dipandang mata. Tingginya yang ia perkirakan melebihi 190 cm membuatnya membayangkan bagaimana jika berada di dalam dekapan lelaki tersebut. Juga tubuhnya yang liat dan juga berotot semakin membuat pikirannya berkelana. Terlebih jika memperhatikan wajahnya yang tegas namun lembut tersebut. Dadanya semakin berdebar tidak karu-karuan. Ia sampai lupa dengan hal yang sedari tadi membuat pikirannya mengganjal. Namun saat lelaki itu menoleh ke hadapannya dan menyajikan secangkir teh hangat di hadapannya, ia kembali teringat akan hal yang ingin dia tanyakan. Mas Mahesa, boleh Intan nanya sesuatu? Widya adalah perempuan yang sangat saya cintai, Intan. Dia adalah mantan istri saya. Dan kembar, dia adalah anak-anak kandung saja. Intan seolah ditampar telak. Ia belum mengungkapkan apa yang ingin dia tanyakan, tapi lelaki itu sudah lebih peka. Kamu tidak berencana menyukai duda beranak tiga, bukan? Ucap Mahesa diplomatis. Ia sudah menimbang apa yang keluar dari mulutnya. Ia cukup peka dengan seseorang yang tertarik dengannya. Hati saya sudah tertutup untuk siapapun. Saya kesini, karena untuk mengejar dia dan anak-anak saya agar kembali. Jantung Intan serasa dipukul oleh palu godam. Baru saja bunga itu hendak tumbuh dan berkembang, namun lelaki itu tidak membiarkannya untuk mekar, tapi ia sudah dengan cara lelaki itu. Baik, Mas, Intan ngerti. Senyuman tulus itu pun terulas di bibirnya yang berwarna merah muda. Tapi rasa ingin tahunya kenapa sampai dua orang yang terlihat sempurna itu sampai berpisah kembali menjejal dalam benaknya. Pantes, ya. Dari awal saya lihat Mas Mahesa. Terutama mata sama hidung Mas, kok inget Nata sama Niko? Tertanya ayahnya. Hehehe. Mahesa hanya mengulas senyum tipisnya. Menyeruput teh panas yang ada di gelas cangkirnya. Terlalu panjang jika kamu penasaran dengan kisah saya dan Widya. Tapi intinya, kami berpisah dalam keadaan sama-sama mencintai. Saya harus kehilangan dia karena sesuatu hal yang tidak kami kehendaki. Saya tahu, dia masih memiliki rasa yang sama terhadap saya, Intan. Secara singkat, Mahesa mencoba untuk menjelaskan pada Intan. Dan Intan merasa terpana oleh masalah-masalah yang harus lelaki itu dan pujaan hatinya lewati. Betapa beratnya menjadi mereka berdua. Begitu ingin bersama, tapi banyak yang menghalangi. Iya,
Sebagai perempuan yang pernah begitu mencintai kekasihnya dan dipisahkan oleh maut, bisa merasakan bagaimana posisi Mahesa. Ia pun menaruh rasa simpati sekaligus empati pada lelaki tersebut. Kehilangan orang yang benar-benar kita cintai memang tidak pernah mudah, Mas. Lama sembuhnya. Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Bedanya, saya melihat langsung jasad calon suami saya masukkan ke liang kubur dengan mata kepala saya sendiri. Mendengar kisah Mas Mahesa, rasanya tidak mungkin saya berharap seperti yang Mas alami sekarang. Tidak mungkin dia bangkit dari kubur dan menemui saya seperti Mbak Widya yang tiba-tiba muncul di hadapan Mas Mahesa. Mahesa tertawa kecil oleh ucapan Intan. Ia tidak menyangka jika perempuan ini malah akan bertindak bijaksana. Kehilangan membuat saya belajar banyak hal, Mas. Terutama tentang waktu. Waktu yang telah kita lewati, tidak akan pernah terulang kembali. Untuk itu, upayakan yang terbaik dalam hidup agar tidak ada penyesalan. Hargai setiap detik yang kita punya, agar kita menjadi kenangan yang terindah. Juga tentang ikhlas. Bahwa ternyata sulit ikhlas itu untuk dilakukan. Melepaskan orang yang benar-benar kita sayang tidaklah mudah. Sangat berat sekali. Sampai sekarang pun saya masih terbayang-bayang wajah calon suami saya yang sudah bertahun-tahun bersama saya itu. Intan terkekeh sendiri sambil menatap gelas yang ada di tangannya. Kemudian membawa pandangannya terhadap Mahesa, dan saat saya hampir berhasil melakukannya karena hampir jatuh hati pada seorang pria, pria itu langsung memberi saya peringatan agar tidak masuk dalam kehidupannya. Mas membiarkan saya kalah sebelum berperang. Tapi saya suka kejujuran Mas ini. Saya suka dengan ketegasan Mas. Tapi bagaimana dengan Mas Abi, Mas? Mahesa kembali menyeruput tehnya. Mereka belum menikah, bukan? Saya masih punya kesempatan. Kepala Intan langsung mencetuskan sesuatu. Intan bantu, Mas. Intan punya rencana, pasti ini akan berhasil. Tapi resikonya Mas harus tanggung sendiri kalau sampai dihajar Mas Abi. Ini, Mas. Intan membisikkan sesuatu pada Mahesa. Menutup pinggir mulutnya dengan telapak tangan agar tidak ada yang mendengarnya. Padahal, mereka hanya berdua saja. Gitu, Mas rencananya. Setuju. Setuju. Rumah Widya. Gimana jalan-jalannya? Anak-anak happy? Abi akhirnya bertanya pada Widya setelah sedari tadi wanita itu berusaha mengalihkan pembicaraan. Happy, Mas. Wajah Widya tampak merasa bersalah. Ia tidak bisa menyuwidyaikan raut wajahnya yang muram. Kamu sendiri, happy? Widya menatap Mahesa dengan rasa bingungnya. Mas Abi marah ya, sama Widya. Karena aku nggak kasih tahu semua ini dari awal. Abi meraih tangan Widya yang ada di atas pangkuannya sendiri. Tersenyum lembut pada perempuan tersebut. Enggak lah, sayang. Udah waktunya juga, kan, anak-anak tahu. Pagi hari. Pagi-pagi sekali Mahesa sudah bersiap untuk mengantar anak-anaknya ke sekolah. Namun sesampainya di kediaman mereka, rumah sudah tampak sunyi. Seperti tidak ada kegiatan di dalam sana. Mas, Mbak Widya sama anak-anak udah berangkat dari jam 6. Tadi dijemput sama Mas Abi. Intan yang sedang berada di teras rumah langsung menghampiri Mahesa dan memberitahukan lelaki itu. Mendengarkan hal tersebut, langsung membuat dada lelaki itu meradang. Apa maksudnya? Ja sudah mengatakan akan mengantar kembar ke sekolah pada Widya, tapi kenapa mereka malah pergi tanpa pamit? Oh, thanks, Intan. Sama-sama, Mas. Mahesa langsung berlalu dari rumah Widya. Kembali ke rumahnya dan mengeluarkan motor dari dalam garasi rumahnya. Ia kenakan helm itu dengan buru-buru dan mengendarai motor sport tersebut dengan emosi yang meledak-ledak dalam dadanya.